Halo Semetun, selamat datang kembali bersama kami. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai prosedur upaya hukum peninjauan kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Silahkan disimak ya. Upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali atau PK adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan untuk meninjau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika ditemukan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Adapun alasan-alasan diajukannya upaya hukum peninjauan kembali yaitu: pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti atau novum yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Kelima, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Keenam, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Prosedur upaya hukum peninjauan kembali diawali dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali disertai dengan memori peninjauan kembali melalui PTSP pengadilan sesuai jam pelayanan. Pemohon kemudian membayar biaya upaya hukum peninjauan kembali sesuai skum yang telah diterbitkan. Setelah pembayaran dilakukan, pengadilan pengaju akan menerbitkan akte permohonan peninjauan kembali yang telah ditandatangani panitera dan pemohon peninjauan kembali. Panitera pengadilan pengaju memberitahukan permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali kepada termohon melalui surat tercatat paling lambat 5 hari setelah permohonan diterima. Dalam hal peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru atau novum, pemohon menyertakan dokumen tersebut pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Untuk selanjutnya, ditentukan jadwal sidang pengambilan sumpah penemuan novum. Hasil sidang pengambilan sumpah penemuan novum dan pencocokan novum tersebut dengan aslinya dicatat dalam berita acara sidang. Termohon dapat mengajukan kontra memori peninjauan kembali paling lambat 14 hari terhitung setelah pemberitahuan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali. Atas kontra memori peninjauan kembali tersebut, kepanitraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 2 hari setelah kontra memori peninjauan kembali diterima pengadilan. Pengadilan pengaju kemudian melakukan pemindaian seluruh berkas perkara dan mengunggahnya ke dalam SIP. Setelah seluruh berkas termuat dalam SIP, pengadilan pengaju selanjutnya memberitahukan pelaksanaan insage peninjauan kembali kepada para pihak. Para pihak diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara secara elektronik pada meja e-court paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan pelaksanaan insage diterima. Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas perkara yang dianggap tidak lengkap, dan pengadilan pengaju menindaklanjuti tanggapan tersebut. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, selanjutnya berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lambat 60 hari sejak permohonan atau 3 hari setelah tenggat waktu pelaksanaan insage berakhir. Berkas upaya hukum peninjauan kembali yang telah dikirim selanjutnya akan diproses dan diperiksa di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah putusan peninjauan kembali diterima oleh pengadilan pengaju, selanjutnya pengadilan pengaju memberitahukan amar putusan peninjauan kembali kepada para pihak melalui surat tercatat atau surat elektronik. Dalam hal para pihak meminta salinan putusan dalam bentuk cetak, permintaan dapat disampaikan ke pengadilan pengaju. Demikian video ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Bagi yang memiliki pertanyaan, dapat menghubungi kami pada layanan berikut ini. Terima kasih Semetun.